Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana melakukan editing terhadap DOM dari model yang telah kita ganti tadi. Maka pada sesi ini dibutuhkan dua jenis browser yang berbeda ya untuk mempermudah melihat tampilan. Nah, yang pertama saya buka dengan menggunakan browser Microsoft Edge ya dari Microsoft. Ya, ini browsernya. Nah, kemudian yang kedua saya juga membuka jenis browser yang lain menggunakan Google Chrome ya. Di bagian belakang ini menggunakan Google Chrome. Nah, sekarang saya buka dulu yang di Microsoft Edge ya, websitenya. Ya, ini alamatnya. Nah, jadi ini adalah tampilan di Microsoft Edge ya untuk LMS yang telah kita buat dan belum login posisinya ya. Posisinya belum login dan kita melihat ada tulisan ini, di bagian ini ada tulisan ini. Nah, kita akan coba mengedit tulisan yang ini ya. Jadi tulisan yang ini kita akan ubah ya. Nah, untuk melakukan perubahan supaya mudah kita melihatnya, kita akan gunakan dua browser. Yang ini sementara kita minimize dulu. Nah, ini dalam posisi sudah login di browser Google Chrome, kita masuk ke Site Administration seperti biasa. Untuk pengaturan-pengaturan ya, itu menggunakan Site Administration. Kemudian kita masuk ke bagian Advanced ya. Di bagian paling bawah nanti ada DOM. Nah, karena DOM yang ini sudah kita pilih atau kita ganti dengan jenis move ya, tipe move, maka kita klik yang tipe move ini. Maka sekarang kita masuk ke settingan dari menu move ya. Di sini ada beberapa tab yang bisa kita ubah, mulai dari bagian general, kemudian ada bagian advance. Bagian front page itu adalah bagian halaman awal yang tampil ya. Kemudian bagian footer, bagian bawah, dan ada forum ya. Untuk layout di bagian forum. Kita lihat misalnya di bagian general di sini ada logo ya. Jadi logo itu bisa kita ganti, nanti akan berubah di bagian sini ketika kita masukkan logo ya. Kemudian untuk favicon juga bisa diganti ya. Bagian yang ada di sini ya, favicon-nya bisa kita ganti. Juga banyak hal-hal yang lain ya yang bisa kita customize, dari warna, kemudian navigasi header dan yang lainnya. Nah, kembali ke fokus bahwa tadi tujuan kita akan mencoba mengubah dulu bagian yang ini ya. Bagian tulisan ini. Maka kita masuk ke bagian front page ya. Di bagian front page ini ada banner content ya. Nah, ini dia banner content. Nah, inilah tulisan inilah yang kalau kita ubah tulisannya maka akan terjadi perubahan di bagian yang ini ya. Ini ada tulisan perfect learning ya, perfect learning. Nah, ini yang tulisan perfect learning. Nah, kemudian ada tulisan kecil di bawahnya. Misalnya kita mau ganti yang banner headingnya ini adalah kita tuliskan LMS Dikdas Instruktur misalnya. Nah, jadi kita tulis begini, LMS Dikdas Instruktur. Kemudian banner kontennya kita isi misalnya melalui Diklat Instruktur 2020. Kita wujudkan Indonesia kompeten misalnya begitu ya. Tulisannya seperti ini. Maka
kita lihat dulu perubahannya ya. Setelah kita ubah tulisan ini, maka nanti yang berubah bagian yang mana ya, walaupun tadi misalnya kita sudah tahu ya. Nah, kita coba dulu save change. Ya, ini sudah tersimpan perubahan yang tadi. Kita akan lihat dulu di browser yang satunya tadi ya. Ini tinggal di reload saja. Apakah sudah berubah? Nah, kita lihat tulisannya sudah berubah sekarang ya, menjadi LMS Dikdas Instruktur. Melalui Dikdas Instruktur 2020 kita wujudkan Indonesia kompeten. Nah, itu perubahan atau editing dari DEM yang sudah kita buat ya. Nah, tentu di bagian yang bawah kita juga bisa mengubah bagian-bagian yang ini ya. Ada WeHost Consulting ini ya. Ini kita lihat misalnya di bagian yang ini kita mau ubah nih yang WeHost ini, yang tulisan WeHost ini mau kita ubah. Nah, kita tinggal lihat tadi di bagian yang ini ya. Di bagian front page ini ada WeHost. Nah, yang ini ya. Jadi dengan mengubah bagian ini secara otomatis, maka di bagian depan tadi akan berubah. Misalnya saja kita akan masukkan, misalnya ini adalah informasi awal. Maka di bagian yang ini, di subheadingnya misalnya temukan informasi awal di sini ya. Nah, di bagian yang ini ya, di marketing 1 ini misalnya di sini ada tulisan lagi kontennya ya, silahkan klik link di bawah ini untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai kegiatan Diklat Dasar Instruktur. Seperti ini misalnya kita buat. Kemudian di sini ada URL ya. Jadi URL itu adalah alamat yang bisa dituju ya, bisa dalam bentuk alamat website atau alamat domain yang bisa dituju oleh pengguna atau pelanggan. Ketika mengklik dia akan menuju ke halaman tersebut. Seperti itu ya. Ya, misalnya karena belum ada, kita bisa tuliskan gini saja, misalnya dikembalikan ke websitenya misalnya ya. Jadi ke http:// kita kembalikan ke sini ya, ke website yang ini p00.upmetodologi.com. Nah, jadi kita kembalikan dulu aja ke sini. http://p00upmetodologi.com. Nah, kita lihat dulu perubahannya ya. Setelah kita ubah seperti itu, kita klik save change lagi seperti tadi. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, kita buka kembali browser yang satunya. Nah, ini tinggal kita reload. Nah, kita lihat ini sudah berubah ya. Kalau kita perkecil, nah, jadi di bagian yang ini informasi awal, temukan informasi awal di sini. Nah, ini sudah berubah sesuai dengan perubahan yang kita lakukan tadi. Tentu Anda bisa mengubah bagian-bagian yang ini ya. Baik. Selanjutnya kita akan coba mengubah di bagian footer ya, bagian yang ini. Kita ubah bagian yang footer. Ya, alamat URL kita ganti. Kita ganti dengan alamat website kita sendiri ya. p00upmetodologi.com.
Nah, kemudian mobile kita ganti dengan nomor kita sendiri juga misalnya ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk email misalnya kita ganti juga alamat emailnya, kita bisa gunakan sesuai yang punya kita, misalnya ubah seperti ini. Nah, kemudian ini kalau ada silakan bisa dimasukkan ya. Kita lihat dulu perubahannya ketika kita mengubah footer yang bagian yang ini ya. Nah, ini kita bisa ganti juga biar sama dengan ini ya. Kita buat begini saja misalnya. Nah, seperti ini ya, kita ubah. Setelah itu baru kita klik save change lagi. Ya, kalau sudah selesai penyimpanan, kita buka lagi browser yang tadi ya. Kita lihat tadi di bagian bawah ini ya, sebelumnya begini ya. Setelah kita ubah, kita coba reload di sini. Nah, jadi sekarang sudah berubah sesuai dengan apa yang telah kita masukkan tadi ya. Seperti ini. Ini untuk di bagian putar ya, di bagian putar. Baik, selanjutnya untuk konfigurasi yang lain bisa Anda lakukan ya di bagian yang ini, seperti tadi dijelaskan di general atau di advance, di front page, di bagian footer atau di bagian forum. Nah, demikian untuk cara mengedit DOM. Ya, silakan Anda bisa mencoba.